Halo Kak Resti, kenalin aku Ming dari Ming Tarot, akan membacakan pesanan kakak tebaran Celticross yang dibacakan secara random. Sebelumnya aku sampaikan dulu bahwa tarot itu tidak mengandung kebenaran 100% Kak. Semua kebenaran tetap milik Tuhan. Tarot itu hanya kayak gambaran singkat tentang kehidupan kakak yang mungkin selama kakak melihat kartu tarot, kakak akan menemukan bantuan-bantuan dalam kehidupan kakak, atau jadi dapat aware tentang hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya. Namun, keputusan yang kakak ambil akan sangat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam masa depan kakak. Yang pertama, aku kasih bonus dulu, bonus past, present, future. Di kartu pas, ini kartu yang terjadi di masa lalu kakak, mungkin problem yang cukup besar atau hal-hal yang ngeganggu pikiran kakak banget. Kartunya Two of Wands, 2 tongkat, kartu yang nunjukin kakak itu kemarin-kemarin berada di persimpangan jalan untuk menentukan langkah mana yang mau kakak ambil buat masa depan kakak. Kalau milih satu hal, harus ngelepasin hal lain. Ketika melepaskan hal lain, kakak takut akan menyesal. Tapi untuk memilih, kakak juga takut akan menyesal. Jadi di sini kayak stuck, kayak mungkin bingung mau gimana gitu ya. Kartu present, Four of Swords, kayaknya disebabkan oleh hal ini. Di kartu presentnya kakak jadi nggak ngambil-ngambil keputusan. Mungkin masih ngerasa butuh waktu. Mungkin masih ngerasa kurang data untuk benar-benar memilih jalan mana yang akan kakak ambil. Dan di kartu presentnya kemungkinan kakak akan mengambil sisi-sisi yang lebih emosional. Jadi aku nggak ngerti nih, di sini tuh sebenarnya kakak bingungin itu apa? Karena kan nggak ada pembicaraan yang kita lakukan sebelumnya. Di sini bisa jadi kakak bingung antara memilih pernikahan atau pekerjaan. Dan kalau kartu kayak gini muncul, kartu yang cenderung ke perasaan, maka kakak akan memilih pernikahan atau memilih ngikutin keinginan dari orang-orang yang kakak sayangi dibandingkan dengan visi tujuan masa depan kakak yang lebih jauh. Kita akan masuk ke Celticross-nya ya. Aku akan mulai membuka dari cross kecil, yaitu kartu pertama dan kartu kedua. Ini adalah kartu pertama. Kartu pertama ini kartu yang menunjukkan kondisi-kondisi saat ini, masalah utama, fokus yang kakak jalani saat ini, atau hal-hal yang kakak pikirkan, faktor yang mendominasi lah. Sebelumnya aku sampaikan dalam membaca Celticross, aku bikin semuanya tegak atau upright. Jadi nanti kalau ada kartu yang terbalik akan aku puter ya kak. Jadi kakak jangan mikir wah ini artinya harusnya terbalik atau gimana, karena aku memang bikinnya tegak semua. Buat kartu pertama tentang diri kakak saat ini, hal-hal yang mendominasi, kartunya keluar Ace of Swords. Nah, kartu ini menunjukkan bahwa pada saat ini sebenarnya fokus kakak adalah untuk mencari cara-cara baru, mencari terobosan, mencari jalan pintas, mencari ide-ide baru untuk menyelesaikan kondisi kakak saat ini. Mungkin ada hal-hal yang stuck, entah dalam percintaan, entah dalam pekerjaan, entah dalam kehidupan general. Intinya kayak bener-bener diminta untuk mewujudkan hal-hal yang kakak pikirin. Karena di sini kelihatan kakak banyak mikir tapi kurang action. Kartu nomor 2. Ini kartu yang nunjukin tentang
hambatan atau tantangan yang mesti kakak hadapi, tapi juga kartu ini bisa menunjukkan faktor pendukung atau faktor yang akan memperkuat kakak, tergantung kartu apa yang akan terbuka. Dan kartu keduanya adalah The Hangman. Berarti kartu ini kartu yang akan menunjukkan hambatan. Di sini hambatannya adalah banyak kondisi kehidupan kakak yang kayaknya belum stabil ya. Banyak hal yang masih kayak harus nunggu, masih harus berkorban, masih harus berada di ketidakpastian yang ada. Kartu ini nunjukin juga bahwa kakak perlu lebih perhatian pada masalah relasi atau hubungan kakak dengan orang lain. Karena itu mungkin akan bisa menjadi pengaruh negatif dalam apa yang mau kakak raih kalau hubungannya tidak baik. Di sini sangat disarankan kakak untuk coba lebih melihat sudut pandang baru, mencari sisi-sisi lain dalam permasalahan kakak, bisa dari pemikiran kakak sendiri atau mungkin dari orang-orang baru yang kakak kenali, yang mungkin bisa memberikan input berbeda terhadap problem-problem yang kakak miliki. The Hangman. Kemudian aku akan menata kartu nomor 3, kartu nomor 4, kartu nomor, barusan kameranya mati, tapi ini udah aku ambilin sampai 6. Kartu yang nomor 3, ini kartu yang akan membuka tentang dasar atau konflik-konflik yang saat ini kakak miliki ya. Ini adalah kartu nomor 3. Dan kartu ini menunjukkan bahwa konflik atau dasar-dasar masalah yang kakak miliki di sini kelihatan kayak butuh suatu perubahan yang besar dalam kehidupan. Mungkin kakak mau pindah, mungkin kakak mau melakukan perjalanan yang cukup jauh, mungkin kakak mau pergi kemana. Intinya kayak pengen ada suatu perubahan yang besar dalam hidup yang mungkin itu jadi mempengaruhi keputusan-keputusan yang kakak ambil. Perlu kayak bergerak cepat gitu sih, atau bisa aja kayak kakak itu dituntut untuk mewujudkan sesuatu secara cepat, sedangkan sekarang kakak itu bingung karena kondisinya yang masih di kartu nomor 2 ya, kondisinya yang masih ngegantung, suruh atau dituntut melakukan sesuatu secara cepat, harus ada hasil, tapi kondisi nggak memungkinkan. Kemudian kita akan membuka kartu nomor 4. Ini kartunya, kartu yang menunjukkan masa lalu yang mengacu pada problem kakak tersebut. Nah, ini sekali lagi kartu perpindahan kak. Jadi mungkin di masa lalu ya memang kakak sudah biasa ditempatkan untuk kehidupan yang seperti ini, mesti pindah, mesti terus berprogres, nggak boleh istirahat. Jadi kakak ada rasa capek sama transisi yang ada, capek sama adaptasi yang harus kakak lakukan, capek sama tuntutan harus mensupport orang lain. Ya intinya kayak di masa lalu kakak udah mengalami hal yang mirip-mirip kayak problem kakak sekarang, atau problem kakak sekarang sebenarnya dari masalah-masalah masa lalu yang belum selesai, tapi rasanya udah nggak mau menjalani kehidupan yang sama. Aku akan melanjutkan di kartu nomor 5. Ini kartu yang menunjukkan soal bisa dibilang semacam situasi masa kini atau masa depan alternatif, tujuan, harapan, keinginan yang sebenarnya kakak inginkan, atau hal terbaik yang bisa kakak capai. Jadi tergantung kartunya akan terbuka opsi apa. Kembali ada kartu Two of Wands.
Jadi di kartu ini sekali lagi menunjukkan bahwa di saat ini kakak masih ada di kondisi yang harus milih ya. Seperti yang tadi pas present future. Kalau yang di tadi presentnya kakak sekarang itu kayak menahan diri kali ya, berhenti dulu dari semua hal-hal yang kakak lakukan dalam ranah perencanaan masa depan. Tapi kalau di Celtic Cross ditunjukkan bahwa pilihan-pilihan itu masih ada dan masih nunggu buat dipilih. Mungkin yang sebenarnya kakak inginkan ya kakak udah tahu, tapi kakak nggak mau untuk melepaskan hal yang lain. Yang terbaik yang bisa kakak capai kalau dari kartu ini adalah dengan melihat titik fokus, titik utama masa depan kakak itu maunya di mana, maunya kemana. Maka dari situ kakak bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai untuk membuat kehidupan kakak menjadi lebih baik lagi. Jadi ya mungkin problem-problem ini juga masih akan menghantui masa depan kakak di waktu-waktu yang terdekat. Kemudian kartu nomor 6 untuk di tebaran Celtic besar, ini 6 kartu. Tadi Celtic kecil fokusnya ada di kartu pertama dan kedua tentang prediksi ke depan dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek kelihatannya kakak bakal menekuni suatu hal yang sebenarnya udah jenuh kakak lakukan, tapi masih membutuhkan kerja keras kakak untuk kakak jalani. Kalau problem-problem ini ternyata ada di pekerjaan, berarti kartu ini menunjukkan kakak masih akan bekerja di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, nggak jadi resign. Cuman kalau kita ngomong kehidupan secara general ya, kartu ini bilang kakak masih harus bekerja keras untuk mencapai tujuan-tujuan kakak. Kerja keras nggak akan mengkhianati hasil ya kak ya. Semua akan terjadi sesuai dengan yang kakak upayakan gitu loh. Memang kondisi terasa stagnan, kondisi terasa bosan gitu-gitu aja, tapi ternyata di sini kebosanannya bukan kebosanan yang buruk. Bahwa bahkan waktu kakak bosan pun kakak masih akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi coba fokus pada usaha dan kesuksesan materi. Di sini kakak juga akan bertemu sama orang-orang yang bisa kakak percaya dan mau bekerja keras bareng sama kakak. Kita akan lanjut ke kartu yang nomor 7. Perasaan kakak terhadap problem dan keinginan buat pindah karena tujuan masa depan kakak yang bikin kakak raih. Mungkin kakak rasa udah gak terlalu relate sama kehidupan kakak yang sekarang, akan dibuka dengan kartu staff. Kartu nomor 7 sampai kartu nomor 10, ada 4 kartu yang menunjukkan hubungan antara kakak dan lingkungan sekitar, sampai nanti kita ketemu sama prediksi ke depan atas problem yang kakak miliki di jangka panjang. Ini adalah kartu nomor 7. Ini kartu nomor 8. Ini kartu nomor 9. Dan ini adalah kartu yang terakhir atau kartu nomor 10. Kita akan membuka mulai dari kartu nomor 7. Perasaan kakak atas problem yang kakak miliki keluar di Queen of Swords. Kakak merasa kakak harus menjadi orang yang lebih tegas, merasa harus menjadi orang yang lebih berani, merasa harus menjadi orang yang lebih bisa menentukan masa depan kakak. Di sini kelihatan ada banyak awan di kartu ini kak. Kartu yang menunjukkan banyak banget pikiran dan ide-ide yang sebenarnya mau kakak miliki, yang sebenarnya mau kakak lakuin, tapi kakak masih takut karena di masa lalu kakak, di hal-hal di belakang, mungkin kakak pernah mengambil keputusan yang salah dengan sangat ngeyel. Sehingga kakak takut di masa depan nanti kalau keputusannya salah nggak ada lagi orang yang mendukung kakak. Kayak mungkin kakak memikirkan bahwa hal yang mau kakak pilih di sini ini kayak one way ticket. Kalau udah lanjut ya nggak bisa balik lagi. Mungkin itulah yang kakak rasakan. Pengen banget mewujudkan tapi takut gagal. Kemudian bagaimana orang di luar kakak melihat diri kakak dalam menghadapi problem-problem yang kakak miliki. Jadi ini fokus ke orang-orang yang ada di dekat kakak ya. Ya bisa kalau kerja, teman kerja atau keluarga atau teman dekat kakak gitu.
secara general. Nah, mereka ternyata mengikat kakak untuk berada di masa lalu. Jadi kalau semisal di sini kelihatan kakak pengen pindah, ya mereka nggak mau kakak pindah, mereka nggak ngedukung. Karena mereka melihat kakak sebagai seseorang yang mungkin belum bisa dilepaskan sendiri. Di sini ada rasa sayang, tapi juga ada kekhawatiran yang jadi terlalu mengungkung kakak gitu. Mereka sejujurnya kurang percaya sama kakak, entah karena apa. Mungkin karena kakak selama ini tidak menunjukkan potensi kakak yang sebenarnya ke mereka, atau hanya karena mereka menilai kakak dari masa lalu kakak. Jadi orang luar melihat kakak, mohon maaf banget di sini mereka menyarankan untuk nggak berubah dan menjalani kehidupan seperti apa yang kakak jalani saat ini. Kemudian apa yang kakak harapkan atau apa yang kakak takutkan? The Empress. Ternyata di sini menunjukkan bahwa kakak sangat berharap kalau kakak itu bisa dicintai dan mencintai dengan tanpa syarat. Pengen punya unconditional love. Jadi kalau kita baca keseluruhan dari kartunya, mungkin yang kakak bingungin, yang benar-benar harus kakak usahain secara finansial, yang sampai harus kerja keras banget ini, biar kakak bisa benar-benar ngerasa dihargai atau disayang sama orang lain. Nah, di kartu ini kalau kita ngomongin soal ketakutan, kakak takut kehilangan orang-orang yang kakak sayang kalau kakak nekat untuk memilih hal yang kakak mau dalam kehidupan kakak. Sepertinya memang pendapat kakak dan orang-orang di sekitar kakak itu beda ya. Ini bisa juga sih kalau semisal problem besar kakak ternyata kalau kayak di sini masalah cinta, itu bisa kayak kakak memilih antaramu sama pasangan kakak atau keluarga kakak, kayak kurang direstui mungkin hubungan yang akan kakak miliki. Kita lanjut ke nomor 10. Prediksi ke depan atas problem yang kakak miliki dalam jangka panjang, tentang hal yang harus kakak pilih, tentang hal yang harus kakak perjuangkan secara finansial dengan ugal-ugalan, tentang hal yang dilarang oleh orang-orang di sekitar kakak tapi sangat ingin kakak lakukan. Prediksi kedepannya adalah Pack of Wands. Kalau kakak sekali lagi membicarakan, ya nggak sekali sih, berkali-kali, ya kiasan aja lah biar dramatis gitu kan. Kalau kakak membicarakan lagi tentang keinginan kakak dengan lebih terbuka, dengan lebih sabar, dengan menunjukkan rencana-rencana masa depan yang sebenarnya kakak miliki dan persiapan-persiapan yang kakak buat, maka keinginan kakak akan terwujud ya. Di sini malah mungkin dari orang-orang yang tadinya menentang di sini akan berbalik untuk mendukung kakak karena mereka sayang sama kakak. Jadi akan ada bantuan dan tujuan kakak tercapai untuk arah hidup yang kakak mau. Kakak kelihatan lebih semangat, ada berita-berita yang datang dan menghibur hati, dan ada kabar gembira bahwa apa yang kakak usahakan nantinya disetujui atau direstui. Baik itu secara pekerjaan, mungkin kakak pengen kerja jauh gitu, merantau ke luar negeri yang tadinya nggak boleh, ya nantinya akan boleh. Kalau ternyata problem utama kakak jatuhnya soal pasangan, nanti keluarga kakak dan orang-orang terdekat kakak akan setuju dengan pasangan yang kakak miliki. Sehingga di sini hal-hal yang tertunda, keinginan-keinginan yang tidak terwujud, perjalanan-perjalanan yang harus kakak lakukan, akhirnya bisa kakak lakukan. Tapi ingat, secara finansial kakak secara pribadi mesti ada di kondisi yang lebih stabil lagi ya. Kemudian aku akan ngasih sedikit rahasia soal Celtic Cross. Di sini ada kartu 1, 4, dan 6. Ini kartu pertama, kartu 1 Ace of Swords. Kemudian kartu 4 di sini kartu yang
menunjukkan tentang masa lalu, dan kartu nomor 6 ini kartu yang menunjukkan tentang masa depan. Di sini di Celtic garis vertikal ini kartu yang menunjukkan waktu bergerak dari kiri ke kanan. Aku ambil dulu kartu nomor 2 ya. Aku singkirin di sini biar nggak hilang. Kecil soalnya susah nyari kalau hilang. Jadi dari kartu masa lalu, kartu yang menunjukkan bahwa kehidupan kakak itu selalu berpindah-pindah, selalu dituntut untuk menjadi support system untuk orang lain. Ibarat kata di sini kakak lihat kakak adalah seseorang yang mendayung perahu, tapi yang maju sampai ke tujuan ternyata banyak orang. Kakak kadang capek dengan hal itu, kakak kadang lelah dengan hal itu, kakak kadang ngerasa apa yang mau kakak tuju dengan apa yang kakak lakukan itu nggak balance, nggak sejalan. Itu adalah masa lalu dari problem yang kemudian menunjukkan Ace of Swords. Kakak jadi punya pemikiran-pemikiran sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah di sini. Ya mungkin kakak ingin sekali-kali mentingin diri sendiri atau gimana, dan itu nggak salah juga. Kemudian kartu bergerak di masa depan, di mana hal-hal yang mau kakak inginkan itu sebenarnya bisa tercapai asalkan secara finansial kakak lebih mantep lagi. Ya mungkin kakak berada di lingkungan yang melihat orang dari keberhasilannya ya. Dan sekali lagi itu nggak salah juga. Namanya kehidupan emang kayak gitu, nggak akan selalu bisa menjadi sesuai yang kita mau. Kemudian kartu horizontal, kartu 1, kartu 3, kartu 5. Ini kartu horizontalnya ya. Kartu horizontal ini juga memiliki suatu rahasia yang diceritakan oleh Celtic Cross, yaitu tentang kesadaran kakak yang bergerak dari alam bawah sadar menuju alam sadar. Di sini di alam bawah sadar kakak yang ada di kartu nomor 3, secara alam bawah sadar kakak menyadari kalau memang dalam kehidupan, dalam perkembangan yang mau kakak ambil, dalam keputusan-keputusan yang mau kakak pilih, itu harus ada perubahan dan memang harus cepat. Oleh karena itu, sekali lagi di kartu pertama kakak jadi punya pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan problem-problem kakak dan mengikuti arah perubahan yang disarankan atau yang ada di alam bawah sadar kakak. Tapi secara sadar nih, kakak harus memilih, dan ketika kakak memilih maka yang tidak dipilih mesti ditinggalkan. Kemudian di sini di Celtic kecil dan Celtic besar, kita cuman punya satu Mayor Arcana. Aduh jatuh. Mayor Arcana ini The Hangman, kartu yang nunjukin tentang diri kakak sendiri, dan di sini kelihatan ada boundaries ya, The Hangman, halangan-halangan dalam diri kakak sendiri, sehingga kalau kakak punya trauma, kakak punya kegalauan, kakak punya ketakutan yang membuat kakak terhambat, itu dikelarin dulu. Karena masalah utamanya sekali lagi ada di diri sendiri yang kayaknya takut buat ngambil keputusan ya. Kemudian di tebaran-tebaran ini ada dua kelompok kartu yang benar-benar dominan. Di sini kita punya sword 1, 2, 3. Kita punya 3 sword, dan kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3 wands. Nah, sword sama wands itu kalau ditarot adalah kartu-kartu yang bersifat maskulin, Kak. Dimana ditunjukkan di sini berarti kakak mesti harus lebih berani, lebih berambisi, lebih bertindak untuk mewujudkan yang kakak mau. Kuncinya ada di situ. Kita ngomongin kartu sword nih. Kalau banyak kartu sword yang muncul di tebaran ya, ini minor sih sebenarnya, karena dari 10-30% doang, tapi lebih banyak dari kartu lain. Mungkin bisa aku sampaikan bahwa kartu ini menjadi suatu pengingat buat kakak waspada dan perhatian penuh pada sekeliling kakak. Bisa aja ada argumentasi atau ada konflik, atau mungkin ada dendam, orang mau balas dendam atau kakak yang mau balas dendam. Terus ada rasa kebencian yang akan muncul di permukaan, yang mungkin sebelumnya itu kakak nggak ngerti, masih tersimpan rapat. Next di kartu wands 1, 2,
Tiga kartu wands di sini menunjukkan kakak diingatkan karena mungkin terlalu berlebihan atau terlalu fokus hanya pada tindakan dan ambisi sehingga mungkin melupakan perasaan orang-orang di sekitar kakak. Makanya di sini ketakutannya adalah takut kalau tidak disayangi dan tidak dicintai lagi. Karena mungkin kembali ke kartu nomor 8 ada perbedaan-perbedaan pendapat yang membuat kakak ngerasa hangman, kakak ngerasa nggak bisa bergerak. Jadi begitu kakak buat Celtic Rose-nya 1-10 udah. Semoga bisa membantu kakak. Kalau soal sebab akibat tadi sudah dijelaskan ya di vertikal horizontal. Selanjutnya kakak mau bonus lagi nggak? Ya pasti mau lah ya, siapa nggak mau bonus. Aku akan membuka oracle tentang saran buat kakak, pesan semesta buat kakak dalam menghadapi masalah-masalah yang akan kakak temui di kehidupan kakak nantinya. Kartu yang pertama, fokus. Kartu ini nunjukin atau ngomong sama kakak buat temukan titik fokus kakak dan tetaplah berjalan ke arahnya. Apa yang kakak inginkan nanti akan datang ke kakak kok di waktu yang tepat untuk membantu kakak. Nah, masalahnya waktu yang tepat itu kapan kita nggak ngerti, itu rahasia semesta. Jadi yang penting tetap fokus, pelan-pelan dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, nanti jadi ribuan langkah. Kemudian di kartu yang nomor 2, ini kartu yang menunjukkan tentang guide ya, menunjukkan tentang guide itu apa sih, arahan kayaknya ya, arahan atau apa gitu yang sejenisnya. Nah, kartu ini menunjukkan bahwa kakak itu sebenarnya selalu diarahkan ke arah yang kakak butuhkan. Tapi di sini kakak perlu tanya, kakak perlu ngobrol sama diri kakak sendiri, kakak perlu ngobrol sama semesta, kakak perlu menjernihkan energi-energi kakak agar di sini balance, nggak terlalu maskulin lagi. Kalau terlalu maskulin, maksudnya di sini kan secara energi ya, energi kartunya nanti menunjukkan terlalu maskulin, itu kakak nanti jadi stres karena kayaknya selalu dikejar-kejar oleh pencapaian, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, sehingga lupa bahagia. Orang butuh bahagia sebagai bahan bakar, dia bisa berjalan lagi, sebagai bahan bakar dia bisa mencapai lagi ambisi-ambisi dia. Kebahagiaan nggak harus kakak dapatkan nanti setelah semua tujuan kakak tercapai, tapi sekarang pun kakak mestinya harus bahagia untuk bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Kartu terakhir ya, rilis. Nah, kartu ini menunjukkan bahwa kakak perlu untuk melepaskan hal-hal yang udah nggak sesuai sama situasi kakak saat ini, sama kondisi saat ini. Lepaskan juga keinginan kakak untuk bisa mengontrol semua hal, semua situasi, karena itu akan bikin kakak capek. Fokuslah pada hal-hal yang memang benar-benar kakak butuhkan dan benar-benar menjadi tujuan masa depan kakak. Jangan lupa untuk mengikuti arahan-arahan dari hati nurani kakak, arahan-arahan dari semesta. Bukalah diri kakak untuk kepekaan yang lebih lagi. Berbahagialah mulai dari sekarang. Karena bahagia nggak harus nunggu kita sukses, bahagia nggak harus nunggu kita punya apa yang kita mau, tapi sekarang pun kita bisa bahagia, kakak berhak bahagia. Baik kakak, sekian dari Ming Tarot. Mohon maaf tadi videonya ada yang kepotong, kameranya meninggoy, baterainya habis, lupa dicas. Semoga bisa ngebantu kakak dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupan kakak. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah pembacaan, atau malah salah dalam ngertiin kartunya. Aku cuma manusia, dan semoga kita bertemu di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik untuk kehidupan kakak. Dadah!